Mulai. Siap. Kamera mikrofon di mute dari situ apa di mute sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri mawon, nanti juga untuk menghidupkan juga sendiri-sendiri nggih. Mohon kerjasama teman-teman untuk mematikan mikrofonnya masing-masing agar enggak berisik, enggak tabrakan. Oke, ada yang masuk. Oke, untuk mematikan ada gambar mikrofonnya, diklik untuk biar silang merah. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. PAUD yang melayani usia 5-6 tahun di Kecamatan Muntilan. Terima kasih kerjasamanya. Untuk saat ini kita akan mengadakan sosialisasi pengisian data, belangko data untuk anak usia 5-6 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang berkecimpung di desa masing-masing atau di dusunnya, mohon juga untuk informasi anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani oleh PAUD. Begitu. Jadi nanti akan ada 3 tabel data, tapi untuk teman-teman lembaga hanya 2 tabel data saja yang akan diisi. Mbak Weni kenapa keluar masuk? Dan mohon izinnya bahwa pertemuan kita kali ini kita rekam. Kemudian untuk daftar hadir sudah ada di room chat teman-teman, tidak perlu menuliskan di chat siapa yang hadir, tinggal isi saja. Nanti untuk daftar hadir akan saya share hasilnya ke grup operator, kemudian ke perwakilan yang dari Kemenak, sama ke grup operator baik yang KP maupun yang TK, jika dibutuhkan. Untuk rekaman nanti juga akan saya upload ke YouTube, sehingga bisa menjadikan evaluasi untuk kita semua apa yang kurang atau mungkin ada yang bisa diperbaiki begitu. Gitu nih kok minggu HP aja. Nyoba aja tak balik mulai HP. Sing apik toh. Baik, untuk screen saya sudah terlihat nggih. Jadi ini adalah data. Nggak jelas. Nggak jelas, Cin. Nggak jelas. Terus ini wajah aku. Burek guys, burek. Burek guys. Sinyal di teman-teman mungkin. Guys. Sinyal aku apik ya. Ya, untuk teman-teman yang dari kelompok bermain di bawah Kemendikbud mungkin belum saya share untuk ini. Untuk teman-teman yang berada di RA sudah nggih. Kemudian untuk teman-teman operator di Kecamatan Muntilan sudah bisa dibuka di situ. Ada data anak usia 5-6 tahun per lembaga. Hitungan 5-6 tahunnya teman-teman per 1 Juli. Ya, 1 Juli. Jadi tidak saat ini. Jadi per 1 Juli kemarin anaknya usianya 5-6 tahun. Nah, di sini biasanya kita itu mengisikan data 5-6 itu sampai 6-11 bulan. Tetapi nggak tahu di sini yang diminta adalah anak usia mulai dari 5 tahun 1 hari sampai ke 5 tahun 11 bulan 29 hari. Itu. Kemudian untuk siswa yang lebih dari 6 tahun, kolomnya ada sendiri di sini. Nah, data ini adalah data rekap per lembaga, teman-teman. Jadi cukup mengisi satu saja. Kemudian di sini ada nama lembaganya, ada akreditasi. Akreditasinya silakan yang masih aktif. Kalau bisa plus tahunnya, jadi misalnya akreditasinya A, tahunnya 2018. Itu untuk jumlah rombelnya, rombel yang dilayani, misalnya di sini A-nya rombelnya berapa, kemudian B-nya rombelnya berapa. Misalnya, ya. Kemudian jumlahnya untuk jumlah siswa di sini hanya yang usia 5-6 tahun. Jadi
Yang di bawah itu tidak kita masukkan. Laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlahnya berapa. Kemudian siswa yang 5-6 tahun itu, yang miskin ada berapa. Kategori miskin kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin ada PIP nggih, tapi kalau untuk TK kan atau PAUD belum ada. Jadi itu lebih ke apa ya? Kebijakan sekolah lah atau penilaian dari guru. Jadi Cinti, apa? aku mau meneng. Ini keluar masuk kenapa tuh Mbak itu? Aku sing itu satune ra krungu suarane. Oke. Minggu HP. Malah berkurang. Baik, jadi di sini untuk jumlah siswa miskin sesuai dengan kebijakan teman-teman atau Dewan Guru yang ada di lembaga tersebut, jumlahnya berapa. Kemudian jumlah siswa yang usianya 6 tahun 1 hari sampai 6 tahun 11 bulan nanti dimasukkan di sini. Ini harusnya ada satu lagi nih yang miskin berapa. Ya udah gitu aja. Kemudian ini untuk kepala sekolah teman-teman. Kepala sekolahnya ijazahnya apa? S1 atau kalau kepala sekolah harusnya S1 semua ya. Kemudian sertifikat pendidik di sini itu nomornya. Nomor sertifikatnya. Kemudian teman-teman yang sudah mengikuti diklat kemarin penyiapan kepala sekolah atau pemantapan, itulah pokoknya. Itu silakan nomornya dimasukkan. Ini nomornya. Yang sudah ikut itu nomornya dimasukkan. Ini untuk kepala sekolah. Kemudian untuk pendidiknya ada berapa? Silakan dimasukkan namanya turun guru 1, guru 2, guru 3 sampai bawah. Kemudian ijazahnya apa? Kemudian kalau ada sertifikat pendidiknya, silakan dimasukkan nomor sertifikat pendidiknya di sini. Kalau belum ya dikosongi aja. Jadi data rekap ada yang ditanyakan? Tanya Mbak Um. Jelas nggih? Ada. Ya, Alada monggo. Nyalain di unmute dulu. Silakan tolong dimatikan dulu teman-teman atau bisa dicarikan di chat. Siswa miskin, untuk siswa miskin dengan kan kebijakan dan atau guru. Sudah langsung aja. Ya, oke. Makasih ya. Keluar dan sejahtera itu kita masukkan ke miskin atau tidak? Bentar Mbak Cin, agak kurang jelas. Silakan Alada buka mikrofonnya, diulang. Oke. Untuk siswa miskin, Mm-hmm. itu tadi kan penjelasan penjenengan lebih ke kebijakan sekolah, Dewan Guru. Nah, itu untuk siswa yang memiliki KKS seperti pendataan Dapodik itu kita masukkan atau tidak? Masuk. Siswa miskin. Masuk, ya. Kalau memang dia miskin masuk, ya. Jadi di sini walaupun nggak punya KKS atau nggak punya PIP atau nggak punya apapun, tapi kalau sepengetahuan Dewan Guru itu memang dia miskin atau memang membutuhkan bantuan, tetap masuk ke kategori miskin. Walaupun tidak ada bukti apa-apa, karena memang untuk PAUD tidak sedetail SD atau SMP yang sudah memiliki kartu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, berdasarkan data yang ada di sini tadi, jumlah siswa, ini nanti kita buka di rincian data siswa PAUD. Ini nama lembaganya diisi, kemudian nama anak,
Ya, kemudian nama anaknya, anak yang tadi masuk semua datanya, NIK-nya, laki-laki perempuan, usianya, kemudian alamatnya ada di mana. Nah, ini tidak terpacu pada anak yang domisilinya di Muntilan, sekolah di atau terlayani di PAUD Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun tidak berdomisili di Muntilan atau mungkin Salam atau manapun, tapi mereka terlayani di PAUD Bapak Ibu dituliskan di sini. Karena ini adalah data yang terlayani oleh PAUD atau lembaga kita gitu. Nah, ini usianya masih per 1 Juli 2020 usianya. Ini nanti silahkan di apa ya, dieksekusi oleh teman-teman untuk data ini sesuai dengan data siswa PAUD per lembaga ini di 5 tahun sini sama yang ada di sini. Kan ada jumlahnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlahnya berapa. Di sini juga ada langsung jumlahnya aja. Begitu. Kayaknya kemarin ada miskin atau tidak. Enggak ada. Oke. Ini ada yang ditanyakan untuk data anaknya. Ada tanya lagi. Silakan. Umur, terima kasih. Untuk umur itu kita tuliskan misalkan 5 tahun 11 bulan atau cukup 5,6 atau bagaimana untuk penulisannya? Kalau bisa anggap 5, 11 bulan. Kita sepakati saja. 5 tahun 11 ya, bulan gitu ya. Ya. Oke, ini kemudian untuk teman-teman masih ada lagi pertanyaan? Kemudian untuk kalau nggak ada kita bergerak ke teman-teman yang mungkin bisa mendobrak ke desa atau dusunnya untuk bisa mendapatkan data anak yang belum terlayani oleh PAUD untuk 56. Bocoran ora bocah sing 5 tahun tapi belum sekolah. Ya baik, kita lanjut untuk data anak yang tidak atau yang tidak terlayani atau belum terlayani. Itu seperti ini datanya. Ini untuk per desa. Jadi kalau teman-teman per dusun nanti dikumpulkan dulu untuk menjadi per desa. Mohon bantuan teman-teman yang bisa punya akses untuk ke desa-desa, nomor, nama, kemudian NIK, ini sudah jelas, LP, umur seperti tadi, tahun dan bulan, kemudian alamatnya ada di mana, RT, RW, dan dusun desanya, kemudian kalau ada alamat jalannya ya lengkap sebisa mungkin. Ini yang agak apa ya, susah untuk mencari keterangan mengapa tidak sekolah. Nah, ini biasanya teman-teman yang ada di posyandu mungkin ya bisa membantu. Kalau memang anak tersebut, tapi kalau posyandu sudah lebih dari 5 tahun ya. Mungkin teman-teman yang bisa lah mendapatkan data itu atau mungkin data tahun sebelumnya yang kira-kira belum terlayani. Biasanya mungkin anaknya berkebutuhan khusus atau mungkin tidak mampu. Alasannya biasanya kalau di kita mungkin hanya ada itu ya. Untuk 5-6 tahun yang tidak terlayani PAUD. Kalau tidak ada nanti saya minta teman-teman yang bisa membantu nanti menghubungi saya desa apa, nanti siapa yang ingin membantu. Kalau dusun mananya nggak ada, ya udah nggak dituliskan. Atau kalau memang satu desa itu sudah terlayani semua oleh PAUD, kita tuliskan nihil. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang sudah mengajukan diri untuk memberikan bantuan masuk ke desa. Mungkin mau bawa KBD enggak? Monggo.
BPKBD. Kalau Cin, mau tanya Iya. Cin. Misal ada Silakan. anak Ya, apa belum bersekolah karena memang kondisi keluarga yang apa ya belum ingin menyekolahkan. Kalau mampu itu mampu, tetapi pandemi gitu katanya. Terus apa kita kalau mendata berarti mendatangi rumahnya atau gimana? Itu kan ada data NIK juga. ya. Berarti kita minta NIK-nya juga atau ke orang tuanya. Ya, jadi gini teman-teman, walaupun ini pandemi, tapi tetap anak-anak tersebut harus terlayani PAUD. Apapun yang terjadi misalnya, itu sebenarnya anak-anak harus terlayani PAUD. Misalnya, itu Bu saya masuknya itu tahun depan, ya udah Bu, tapi datanya sini, datanya masuk dulu, tapi mau masuk di tempat saya apa di mana gitu, itu datanya masuk dulu. Untuk masalah masuknya tahun depan atau bagaimana itu kan nego ya dengan lembaga masing-masing, itu teknis dengan lembaga masing-masing. Tapi anak tersebut terlayani karena data ini digunakan untuk data apa ya kayak kebutuhan minimal. Jadi pelayanan minimal lah untuk anak PAUD itu seharusnya bukan anak PAUD, anak usia 5-6 tahun ini dia memiliki kebutuhan itu minimal per semester itu 6 buku gambar dan 1 krayon paling kecil 12 warna. Itu adalah kebutuhan minimal si anak gitu. Jadi kebutuhan itu harusnya terpenuhi. Nah, kalau anak ini misalnya dia tidak bersekolah, kemudian karena tidak ada dana begitu. Nah, ini nanti data ini akan digunakan untuk mungkin perhitungan anggaran yang seperti itu ya kita berdoa aja atau mungkin berbaik sangka aja karena data ini nantinya bisa untuk melayani anak-anak tersebut yang kategorinya miskin itu bisa mendapatkan 12 buku gambar dalam 1 tahun dan 2 krayon. Itu adalah kebutuhan minimal anak usia 5-6 tahun, termasuk kebutuhan. Seperti itu. Jadi data ini kalau kita bisa menyajikan data yang valid, maka perhitungan-perhitungan ke depannya akan valid. Enggak asal aja datanya istilahnya data waton. Karena begini teman-teman, ada pengalaman Dapodik tadi malam itu ada yang tidak bisa sinkron atau bagaimana, itu karena salah input data. Jadi istilahnya datanya data asal dulu waktu masukinnya. Nah, itu repotnya sekarang. Itu perbaikannya akan lama. Nah, sebisa mungkin data yang kita sajikan, baik itu di Dapodik atau maupun di EMIS, itu adalah data yang benar-benar valid, sesuai, begitu, sehingga tidak ada masalah ke depannya. Karena data ini akan digunakan nanti sampai anak-anak mungkin sampai SMA, SMK, karena datanya sekarang mulai tarik data semuanya. Begitu. Nah, dari ini ada yang ditanyakan. Nanti Mbak Wi silakan di lobby saja untuk orang tersebut. Karena memang harusnya anak usia 5-6 itu sudah terlayani oleh PAUD. Oh ya. Ya. Ya, mungkin. Atau kalau memang dia memang nggak mau ya kita masukkan di data sini. Di data yang belum terlayani PAUD dengan keterangan atau alasannya dia apa. Kemudian nanti untuk rencana atau solusinya juga nanti ini kayaknya dari kabupaten. Ya. Ada yang ditanyakan lagi dari 3 ini? Bu Uum, Iya. mau nanya kalau yang anak 6 tahun lebih 1 bulan itu atau 1 hari itu ikut di data tidak? Di data di sini, maksudnya di jumlah siswa yang usianya lebih dari 6 tahun. Iya. Ya, masuk di sini. Terus alamat itu
kalau ada yang dari luar daerah, itu tetap Ya. sesuai KK atau kita tempat tinggal dia sementara? Domisilinya ada di mana? Iya, ya dia domisilinya ada di mana? Domisilinya ada di Kuningan, tapi kakaknya di Gunung Kidul. Iya, ya ikut domisilinya. Dia ada di mana? Domisilinya di tempat jenengan, ya udah, ya. Iya. Ada lagi? Untuk alamatnya meng domisili, ya semuanya domisili. Kemudian untuk datanya, untuk yang di bawah Kemenak kita menunggu instruksi ya, semoga cepat untuk suratnya dari Dinas Pendidikan yang ke Kemenak. Kemudian untuk yang di bawah dinas itu nanti kita akan kumpulkan paling lambat tanggal 10 ya. Atau tanggal 9 karena 10 saya rekap. Ya, tanggal 9 Oktober. Teman-teman, sebisa mungkin data ini sudah masuk. Kirimnya lewat. Saya siapkan Google Drive seperti biasa nanti. Silakan diupload. Okay. Untuk penamaan diberi nama lembaganya. Jadi untuk teman-teman yang tidak melayani atau tidak mengikuti pendataan yang tidak membantu pendataan yang per desa, nanti yang per desa ini bisa dihapus saja. Jadi cuma mengisi 2, data siswa PAUD per lembaga dan rincian data siswa PAUD. Karena nanti yang data siswa PAUD per lembaga ini nanti akan saya rekap untuk menjadi satu kecamatan. Gitu. Akan saya siapkan Google Drive untuk yang di bawah Kemenak kemarin Google Drive sudah saya siapkan. Silahkan kalau instruksi sudah turun bisa dimasukkan ke sana. Nanti untuk yang dari Dikbud akan saya share nanti untuk link Google Drive-nya. Ini jangan diupload di sana datanya. Ada yang ditanyakan? Untuk yang usianya 6 tahun lebih 2 bulan itu juga masuk, misalnya ada yang usianya 6 tahun lebih 2 bulan, itu masuk nggak? Itu kan cuma data 5 sampai 6. Makasih. Ini masuk di sini mbaknya. Masuk di sini untuk di data siswa PAUD per lembaga, masuk di data yang jumlah siswa yang usianya lebih dari 6 tahun di jumlah. Okay. Kemudian untuk di rincian data siswa ini dimasukkan kan ada usianya. Jadi usianya misalnya nanti 6 tahun begitu 2 bulan. Ini sampai 6 tahun 11 bulan. Berarti data anak yang kurang dari 5 tahun tidak didata? Ya, tidak didata. Jadi untuk anak kelompok A biasanya nggih, itu tidak didata. Jadi cuma jumlah rombelnya aja. Yang masuk kelompok A-nya cuma jumlah rombel. Berarti yang sebelah dari keterangan kolom sebelahnya jumlah romber itu kan ada jumlah siswa laki-laki, perempuan, dan jumlah. Yang ini berarti keseluruhan. Ini anak yang 56. Oh, cuma 56 tok. Ya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Ini khusus yang 56. Sampai ke jumlah siswa miskin ini untuk yang 56. Kemudian yang lebih dari 6 tahun. Oke, berarti yang ini lebih dari 6. Oke, ya. Oh ya, oke, makasih. Kok pengen nambah kolom di sini ya? Ditambahi siswa miskin. Karena yang di sini biasanya juga ada yang miskin kan ya? Tambahin apa? Jadi nanti saya tambah aja di sini, tak tambahin siswa miskin insert.
Yang kelompok umur kurang dari 5 nggak didata kenapa, Cin? Karena ini kebutuhan untuk anak 56 memang. Memang datanya seperti itu. Itu nanti sini tak tambahin dulu yang 5, yang miskinnya, nanti miskinnya jadi. Mbak Jin, salah datanya Mbak Jin. Oke, monggo. Oke. Untuk alamat itu cukup Pucukrejo Muntilan atau alamat lengkap dengan nama dusun atau jalan RT RW atau bagaimana? Kalau bisa lengkap. Kita sajikan data lengkap kalau bisa. Alamat domisili lengkap. Oke. Dengan Oke, RT RW. terima Kalau kasih. jalan misalnya dia di tepi jalan ya dengan nomor ini Jalan Pemuda nomor berapa, ada desanya atau Jalan Pemuda nomor berapa Pucukrejo misalnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Di sini kayaknya mau tak tambah miskin atau tidak di datanya. Jadi nanti bisa kita cross check dari sekian jumlah, kemudian di sini jumlah siswa miskin itu nanti akan klop di sini. Miskinnya berapa, kemudian yang tidak berapa. Biar data kita lebih valid. Jadi untuk apa ini? Excelnya nanti menunggu yang perbaruan. Nanti saya share lagi. Mbak Jin, ada tanya lagi. Oke. Untuk yang KS, yang KS ya, itu berarti kita nulis nomor sertifikatnya, yang sudah penguatan. Iya, ini nomor sertifikatnya Serdik. Kemudian nomor yang sudah kemarin sudah ikut penguatan. Berarti yang NUKS-nya. STTP itu apa tuh? Apa ya? Surat tanda. Kalau itu kayaknya sertifikatnya itu deh, nomor sertifikatnya itu. Nomor sertifikatnya berarti kalau karena mungkin kan begini, ada yang sudah ikut tapi NUKS-nya belum turun, ya enggak? Nah, itu nomor sertifikatnya kayaknya. Sertifikat sama NUKS sama kok, Mbak. Oh, sama. Oh iya. Itu pokoknya. Saya enggak. Nah, karena itu pokoknya ini dimasukkan yang baik itu calon. Berarti kalau calon itu kan istilahnya sing penyiapan ya. Gitu, ataupun dia yang sudah KS atau penguatan. Maaf Bu, mau tanya. Oke, silahkan. Iya, terima kasih. Mau tanya sedikit yang tentang itu siswa miskin di situ. Berarti kalau yang ikut program apa itu ya? Keluarga itu loh. Keluarga sejahtera. Ya, terus ada yang lain juga. Berarti masuk siswa miskin. Iya, masuk. Ya, PKH juga itu ya. Ya, masuk. Walaupun misalnya ya, sebenarnya siswa ini miskin. Tetapi nggak dapat PKH, ada ya, nggak dapat PKH, nggak dapat KKS dan sebagainya. Tapi Dewan Guru melihat memang siswa ini miskin, gitu. Memang nggak ada, memang udah disurvei pun rumahnya ya seperti itu, pekerjaan orang tuanya ya memang di bawah untuk pendapatannya dan memang bisa digolongkan miskin, silahkan masukkan ke miskin, nggak harus ada buktinya bahwa dia punya PKH, punya KKS, punya PIP. Karena di PAUD itu belum ada PIP, KKS itu kan atas nama orang tua kan, atau yang lainnya yang namanya adalah nama anaknya, itu belum ada. Begitu. Jadi ini murni Dewan Guru. Kalau memang sudah ada buktinya kayak KKS, PKH dan sebagainya, itu lebih memudahkan. Tapi kalau memang dia nggak dapat dan juga nggak ada apa-apa, tapi miskin, silakan dimasukkan di kategori miskinnya.
Ada lagi? Ini ada yang keluar masuk. Oke, ada di chat room. Oke, direview ulang, ada yang telat. Siap, baik. Saya ulang ya teman-teman. Ini pendataan. Lo ikan kakinya ikan. Ya, ini adalah pendataan untuk standar pelayanan minimal atau SPM anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Magelang. Nah, di sini anak usia 5-6 tahun yang terlayani PAUD. Nah, PAUD itu tidak hanya PAUD yang dilayani oleh Dikbud, Dinas, tapi juga ada yang dilayani oleh Kemenak. Itu sebabnya kita bergabung di sini hari ini. Walaupun untuk yang Kemenak, untuk penyerahan datanya akan menunggu instruksi dari Kemenak sendiri. Begitu, untuk surat masih proses dari dinas ke Kemenak. Kemudian di sini ada 3 data teman-teman. Ada data siswa PAUD per lembaga, ini adalah data rekap. Kemudian data rincian siswa, ini rinci per anaknya. Kemudian ada data anak yang tidak terlayani atau tidak sekolah per desa. Per desa. Jadi untuk yang per desa ini saya mohon bantuannya teman-teman nanti yang bisa masuk ke desa-desa di Kecamatan Muntilan, itu mohon kerjasamanya untuk melaporkan anak usia 5-6 tahun yang tidak sekolah. Kalau memang kita tidak bisa masuk ke rumah-rumah untuk keterangan mengapa tidak sekolah, tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian dari tabel pertama di sini ada data anak usia 5-6 tahun per lembaga yang hitungannya per 1 Juli 2020. Di sini ada nomor. Ini teman-teman ngisi satu aja, nomor 1, kemudian nama lembaganya silakan sesuai dengan izin operasional, kemudian akreditasinya dituliskan dapat apa dan tahunnya berapa, kemudian jumlah rombel kelompok A berapa, kelompok B berapa, atau mungkin kalau PAUD tetap ada ya untuk yang masuk ke TK, kelompok A berapa, kelompok B berapa. Kemudian jumlah siswa di sini ini adalah jumlah siswa yang usianya 5-6 tahun, 5 tahun 1 hari, sampai dengan 5 tahun 11 bulan 29 hari di sini. Anak laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, dari jumlah ini, itu siswa miskinnya ada berapa. Itu sesuai dengan kebijakan Dewan Guru, atau jika kita punya bukti ada yang punya KKS, PKH, PIP, dan sebagainya, itu bisa langsung masuk di sini. Walaupun tidak ada bukti, tetap bisa dimasukkan. Kemudian untuk jumlah siswa yang usianya lebih dari 6 tahun, itu masuk di sini. 6 tahun 1 hari sudah masuk di sini. Ini jumlahnya saja. Kemudian di sampingnya diberikan jumlah yang miskin ada berapa. Next-nya untuk data KS atau kepala sekolah, itu kepala sekolahnya memiliki ijazah apa? S1, SMA, D3, dan sebagainya, S2. Kemudian jika kepala sekolah sudah bersertifikat pendidik, silakan nomornya dimasukkan di sini, nomor sertifikat pendidiknya. Kemudian kepala sekolah yang sudah mengikuti, kepala sekolah atau calon kepala sekolah yang sudah mengikuti diklat, baik itu penguatan maupun penyiapan kepala sekolah, nomor sertifikatnya atau mungkin itu nomor NUKS-nya dimasukkan di sini. Kemudian kita ke pendidik, pendidiknya di sini ada nama, jadi di situ ada berapa pendidik, silakan dituliskan namanya. Turun ke bawah masing-masing satu, kemudian ijazahnya apa, dan kalau sudah bersertifikat pendidik silakan dituliskan nomornya, kalau belum silakan dikosongin. Ini untuk data pertama, data rekap.
teman-teman cukup mengisi satu saja untuk 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti karena saya rekap. Yang berikutnya dari data di sini jumlah siswa ini, siswa usia 5-6 dan usia lebih dari 6 tahun tapi belum 7 tahun masuk di sini. Masuk di data yang kedua, dituliskan nama lembaganya, kemudian nomornya sesuai anaknya ada berapa tadi, nama, NIK, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian umur sudah kita sepakati usianya adalah tahun bulan. Kemudian alamat kalau bisa di sini alamatnya alamat lengkap domisili, tidak sesuai dengan kakak tapi domisili. Domisilinya di situ di mana? Kalau sesuai kakak nanti ada yang kakaknya masih Jawa Barat, nggak logis kalau anaknya sekolah di sini gitu. Kemudian kategorinya miskin atau tidak ya atau tidak di sini. Jadi untuk miskin ini akan kita gunakan untuk cek apakah jumlahnya sama dengan yang ada di jumlah miskin di sini dan di sini. Nah, teman-teman hanya mengisi ini. Untuk teman-teman yang bisa masuk per desa untuk membantu silahkan. Atau jika tetangganya ada juga silahkan masukkan di sini. Ini untuk data anak usia 5-6 tahun masih hitungannya per 1 Juli 2020 itu yang tidak terlayani oleh atau belum terlayani oleh PAUD apapun di lembaga tersebut, di desa atau dusun tersebut. Jadi nama NIK, kemudian ada jenis kelamin laki-laki perempuan, umurnya masih sama, tahun bulan ya. 5 tahun 8 bulan, kemudian di sini alamatnya masih dengan alamat lengkap. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan keterangan mengapa kok anak tersebut tidak sekolah atau tidak didaftarkan atau tidak masuk di lembaga apapun, PAUD apapun, itu lebih baik lagi. Untuk rencana dan solusi ini nanti akan diisi oleh teman-teman atau mungkin yang ada di dinas. Jadi kita hanya sampai keterangan mengapa anak tersebut belum sekolah atau belum terlayani. Gitu. Ini jadi itu data yang kita butuhkan teman-teman. Hari ini kita bersatu satu kabupaten untuk satu kecamatan untuk mengolah data yang valid. Gitu. Ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang saya pusing gimana caranya untuk ngitung apa umurnya. Males kalau ngitung. Ada yang ditanyakan? Mas, mau bertanya? Oke, silakan. Untuk siswa miskin itu kan ada yang dapat PKH atau KKS dan sebagainya. Itu kita melampirkan nomor kartu PKH atau nomor kartu KKS-nya mboten? Mboten. Hanya mboten. datanya ada berapa. Oh, JJ. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mbak Oke, monggo. Berarti penghitungan umur siswanya per 1 Juli 2020 nggih? Betul. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ibu mau tanya ini. Oh, yang kolom, silahkan. Yang kolom KS itu nggak ada namanya? Nggak ada. Oke. Ibu mau tanya ini, tempat saya di RA saya itu kebanyakan yang anak A itu umurnya baru 3-4 tahun itu gimana Bu? Berarti kan yang 5 tahun itu hanya berapa orang saja, itu gimana? Ya, nggak apa-apa kan kita cuman data yang dibutuhkan 5-6 tahun saja. Jadi baik dari kami juga yang kelompok A juga nggak bakalan bisa masuk karena memang datanya yang diminta anak usia 5-6 tahun saja untuk pemenuhan
apa ya, kebutuhan standar minimal lah, pelayanan minimalnya untuk PAUD. Jadi itu nanti kalau nggak salah mau dihitung kebutuhannya berapa, buku gambarnya per tahunnya untuk semua siswa. Kalau memang bisa itu semua siswa, kalau enggak siswa miskin ini terlayani kebutuhan minimalnya gitu. Oh ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Saya yang Bu. Iya, silahkan. Dari gini Bu, siswa saya kan cuma 18 anak. Itu di Dabu itu kan di kelompok B semua. Terus itu kita jumlah rombelnya gimana? Ya udah kelompok B1. Dapodik atau iya, sesuai apa yang dilayani. B. Iya. Enggak. Kalau nggak ada A ya nggak apa-apa. Berarti makasih nggih. Nggih, sama-sama. Ada lagi? Oh iya, nggih, makasih. Ada lagi kah? Ada yang di chat. Chatnya kok nggak muncul. File pendataan nggak perlu di print teman-teman. Silakan kalau memang mau di print untuk arsip lembaga, silakan. Enggak apa-apa, tapi yang dikirimkan ke kita adalah file, nanti akan kita siapkan drive, tinggal upload aja ke drive. Data tersebut, file tersebut diisi kemudian diupload ke drive karena saya masih harus ngerekap lagi sebelum saya serahkan ke kabupaten. Gitu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ingin membuka mikrofon boleh lewat chat. Jangan lupa daftar hadirnya. Bentar. Teman-teman yang baru belum lihat daftar hadir kayaknya. Ya, di kolom chat sudah ada daftar hadir teman-teman. Silahkan diisi. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau nggak ada, teman-teman silakan hidupkan kameranya, kita foto bareng yuk. Asik. Kamera. Hidupkan kameranya ke piye, Bu? Nah, itu ada gambar kameranya, diklik. Record ini kok. Yang mana? Bawah. Deket share screen. Kameranya itu sebelahnya mikrofon paling kiri. Kalau pakai laptop di paling kiri itu ada mikrofon, kemudian ada kamera. Kalau kameranya sudah tidak disilang, itu berarti sudah hidup. Oh, gitu. Oke, ini akan ada 2 kali sesi foto ya. Karena ada 2 lembar. Ibu aku hijau. Hijau, kenapa kok hijau? Apa pakai ini ya, virtual background? Mbak Anda, apa ini namanya, laptopnya yang sudah lama paling ya? Oh mungkin, oke. Kalau pakai virtual backgroundnya dimatikan saja dulu, nggak apa-apa. Ya, di kamera itu ada tanda panah ke atas kecil kan, di situ ada choose virtual background. Oh, dimatikan dulu. Atau dipilih none. Jika Aba Menayu baru masuk. Oke, kita tunggu. Oh, untuk yang halaman pertama 1, 2, 3, cheese. Mari ya.
Halaman yang kedua sekarang. Oh, 1, 2, 3 senyum. Oke, nanti saya share fotonya. Ulangi, ada yang belum kelihatan. Di halaman kedua banyak yang belum kelihatan. Ada yang mau ulangi lagi? Yuk. Yang mau screenshot sendiri juga boleh. 1, 2, 3. Pokoknya foto-foto saya. Yang kedua, halaman kedua, halaman kedua tuh banyak yang nggak ngidupin nih. 1, 2, 3. Ya. Saya share-nya. Ada yang ditanyakan mumpung masih ketemu? Sebelum ditutup. Oh, nggak mau ya dia. Sebelum kita tutup acaranya. Untuk teman-teman semuanya terima kasih. Apa ini? Terima kasih sudah join. Semoga data kita valid teman-teman untuk Muntilan ya. Muntilan itu senangnya disingkang-singkang yo. Silakan. Ini ada yang belum mengisi daftar hadir kah? Ada yang belum mengisi daftar hadir? Daftar hadir, halo daftar hadir. Sudah lalu. Silakan. Di chat ya. Kalau saya share di screen enggak saya short, jadi tulisannya entah enggak ya. Telepon Mbak Cin. Ya, itu di daftar hadir ada tanda tangan. Kalau tanda tangan yang menggunakan handphone, klik dulu kotaknya baru tanda tangan. Oke, sama. Iya. Kalau pakai laptop langsung aja. Tanda tangan, diklik mouse-nya, diklik tahan, terus kita tanda tangan baru lepas kalau udah selesai. Gitu. Oke. Yes. Itu. Ada lagi? Yang belum ngisi, monggo silakan diisi, nanti hasilnya saya share di grup. Paraf boleh kah? Paraf aja ya? Boleh. Oke, siap. Itu yang lembaga di bawah naungan yang kita klik, kalau yang dinas, klik yang dinas. Ya. Oke. Yang kelompok A jumlah siswa ditulis keseluruhan, enggak, yang dituliskan jumlah siswanya hanya yang usia 5 sampai 6 tahun dan lebih dari 6 tahun tapi belum 7 tahun. Itu saja. Yang kelompok A di bawah 5 tahun tidak kita tuliskan. Oke. Ada lagi? Ini data hanya untuk anak 5-6 tahun saja. Kalau nih misalnya nantinya memang data kita ini membuahkan hasil, silahkan yang angkat tangan hilang. Membuahkan hasil memang anak-anak terutama yang miskin itu diberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan buku gambar dan krayon, maka anak yang tidak miskin atau yang belum kita anggarkan pakai BOP. Gimana Mbak Wen? Untuk kelas
anak itu Kelas 1 sama Saya Mbak Wi, tak bisa nggak? mute dulu sebentar, tak mute dulu. Nah, silakan Bu Tiwi dibuka mikrofonnya. Mbak Wi, silakan dibuka mic-nya. Oh, ya, oke, siap. Untuk memudahkan kita dalam pengisian, yang nik itu kan nulis songko okah itu rodok mumet yo. Jadi kita bisa ngopi paste di profil Dapodik, profil anak gitu. Bisa. Apa gini? Bisa. Bisa. Apa di ponsel saya lihat juga ada niknya. Ada. Bisa, silakan datanya itu untuk teknik pengisian datanya silakan semudah mungkin ya teman-teman bisa gitu. Kalau lebih mudah ngetik ya silahkan diketik. Kalau lebih mudah copy paste dari data yang sudah ada silahkan. Ya, oke. Ya. Yang angkat tangan tadi siapa nggih? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah hilang. Maaf, Ya. kepencet Mbak Oke. Mungkin nanti saya share juga, tapi kalau ini Excel online. Itu kalau saya pakainya ngitung bulannya pakai Excel online. Karena Excel home itu susah. Home edition. Sekarang semua laptop home edition, jadi agak susah untuk apa ya? Mengolah data-data yang kompleks. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan. Sekian. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Nanti saya share ulang untuk data yang fix ya. Untuk kolom-kolom yang sudah fix. Kemudian kalau untuk teman-teman yang dari RA mungkin nanti saya langsung perbaiki di online-nya. Atau kalau mau upload jadi apa filenya di-download, kemudian diisi, kemudian di-upload juga nggak apa-apa. Nanti saya hapus aja dulu semua, silakan langsung upload aja. Nanti filenya saya berikan satu ke perwakilannya ke Mbak Ana, kemudian silahkan nanti diisi persiapan. Kalau memang apa ya surat atau instruksinya sudah turun, kita bisa langsung bergerak. Ada yang ditanyakan? Asik ya kalau kecamatan ngumpul semua kayak gini rame. Padahal satu desa loh, nggak tahu itu padahal guru RA mana gitu. Dasar saya yang kurang juga. Kriteria termasuk miskin itu kebijakan teman-teman yang ada di sekolah. Kalau orang tuanya sudah ada KKS, PKH dan sebagainya, itu sudah jelas termasuk miskin atau punya PIP itu sudah jelas. Tapi kalau nggak punya itu semua, tapi memang kita lihat anak tersebut memang miskin, silakan dituliskan, dimasukkan ke siswa miskin. Begitu. Mbak Ari, halo Bun. Mikrofonnya tertutup tapi bocor. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Yayu, Mama mau nanya apa? On off gitu. Udah? Oke, kalau nggak ada terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Kapan-kapan kita join lagi bareng-bareng kayak gini ya. Senang kalau ramai itu. Dan mari kita sajikan data yang valid teman-teman, sehingga data-data yang kita sajikan itu berkualitas. Mohon kerjasamanya. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa tanggal apa tadi? Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 9.
Oktober untuk bisa mengumpulkan terakhir. Jadi sebelum itu, alhamdulillah yang sebelum itu akan saya rekap duluan. Ya, terima kasih banyak. Sekian, mohon maaf segala ketidaknyamanan dan kekurangan saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Waalaikumsalam. Ya, yang mau silakan. Jangan lupa isi daftar hadir yang belum. Nggak sharing mana? Belum, silakan yang belum.